Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua tetap sehat, sukacita dan damai sejahtera dalam beraktivitas di hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali. Kita di acara Renungan Pagi edisi 30 Mei 2022. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 19 sampai 22 demikian. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan. Saudara sekalian, masa lalu kita seringkali sangat mempengaruhi bagaimana orang menilai diri kita. Kesan pertama, bagaimana seseorang mengenal pribadi kita dulu menjadi sangat penting menilai diri kita kini. Walaupun kenyataannya kita telah berubah seiring dengan berjalannya waktu. Salah satu alasan mengapa penduduk daerah asal Yesus susah mengenal dia dengan benar dalam keadaan yang sebenarnya adalah karena mereka kenal latar belakang keluarganya. Hidup Saulus telah berubah. Sekarang prioritas hidupnya hanya untuk Tuhan. Agenda hidupnya adalah memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias. Namun hidup Saulus penuh tantangan. Orang-orang Yahudi di Damsyik meragukan Saulus dan mereka menyiapkan strategi untuk membunuhnya. Demikian pula dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang ada di Yerusalem, berusaha membunuh Saulus. Sekarang Paulus menghadapi tantangan dari sesama orang Yahudi yang meragukan kebenaran bahwa ia telah berjumpa dengan Yesus Kristus. Selain itu, para murid Yesus juga di Yerusalem pun takut karena mereka tidak dapat percaya bahwa Saulus sungguh-sungguh telah berubah menjadi murid Kristus. Secepat itu berubah. Baru beberapa hari yang lalu melihat Paulus sangat memusuhi mereka, kini ada di pihak mereka. Yang menarik adalah dalam setiap tantangan yang dihadapi Saulus selalu ada pertolongan yang Tuhan lakukan dengan nyata. Dia dibebaskan dari rencana pembunuhan di Damsyik. Pada murid Yesus menurunkan dia dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang ketika ia ada di Yerusalem. Dia disambut oleh Barnabas di Yerusalem. Dan Barnabas juga yang meyakinkan para rasul lainnya bahwa Saulus sungguh-sungguh telah berubah sejak berjumpa dengan Yesus. Akhirnya anggota jemaat Kristus membawa Saulus keluar Yerusalem dan mengantarnya dari Kaisarea sampai ke Tarsus. Dari kehidupan Paulus yang telah berubah, kita menerima kebenaran bahwa walaupun kita melihat penuh tantangan kehidupan ini, tapi pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Asal saja kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Tuhan tak akan membiarkan umatnya yang setia berjalan sendiri. Perjumpaan dengan Tuhan mengakibatkan kehidupannya sangat berubah drastis. Apapun kata orang, Paulus tak perlu memberikan pembelaan. Baginya cukuplah dengan kesungguhannya untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan dengan tulus hati bersungguh-sungguh mengikut Dia. Bagi Paulus, seseorang beriman tak perlu dipromosikan bahwa aku sudah percaya, aku sudah beriman. Biarkanlah semangat melayani dan kesungguhan hidup kita di dalam Dia yang akan menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh murid Kristus. Saudara-saudara, perjumpaan dengan Tuhan membuat perubahan di segala keadaan kehidupan ini. Seharusnya kita menjadi pribadi yang makin baik setiap harinya, lebih bersemangat mengikut Dia dan mendengar firman-Nya, agar kita makin bertumbuh sesuai kehendak-Nya. Tetaplah fokus pada Tuhan, tidak hanya pada tantangan yang kita hadapi. Fokuslah pada Tuhan yang berkuasa melindungi kita. Sekali lagi, asal saja tulus mengikut Dia, Allah akan selalu memberi kita pertolongan tepat pada waktunya di dalam menghadapi tantangan tersebut. Kekuatan yang berlimpah-limpah akan diberikan Allah kepada kita sampai suatu saat kita mengaku sama seperti Saulus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit.
habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi, janganlah berkecil hati saudara sekalian, fokuslah pada Tuhan. Pertolongan akan datang tepat pada waktunya, asal saja mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu sebelum kami melangkah jauh dalam aktivitas kami di hari ini. Tuhan tolonglah kami supaya kami menghidupi keyakinan dan percaya kami kepadamu. Yang seharusnya dari hari ke hari kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Dikau. Ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sebab akibat dari kami semakin mengenal Dikau. Tolonglah kami ya Bapa supaya kami memiliki hati yang terbuka untuk terus mendalami akan firman-Mu. Mendekatkan diri kepadamu. Dan menjadikan Engkau yang utama dan yang pertama dalam kehidupan ini. Dan berilah kami semangat untuk terus melayani Dikau di dalam sepanjang kehidupan ini. Kepadamu ya Bapa di sorga, hamba-Mu menyerahkan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Dalam setiap situasi kehidupan mereka. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada kesempatan ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Bahwa meskipun kami menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini, tapi pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Secara khusus pada waktu kami setulus-tulusnya mengikut Tuhan dan menyerahkan diri ini ke dalam tangan panggilan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan segenap kehidupan kami sepanjang hari ini dan apapun yang sedang terjadi di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, dengarlah doa kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.